Oke, yang pertama, konseling pastoral keluarga. Slide berikutnya, Pak. Pendahuluan. Seiring dengan perkembangan zaman, hidup manusia semakin kompleks dan tantangan semakin beragam. Manusia banyak diperhadapkan oleh beragam problematika yang sulit, yang melilit kehidupan. Ketakutan, keputusasaan, kesepian, kebimbangan, kebingungan, kemarahan, kebencian, dendam, perasaan-perasaan ketidakberdayaan menyelimuti jiwa. Problem hidup tidak saja dialami secara individu, namun juga terjadi pada pasangan suami istri. Pada pasangan suami istri, problem yang dihadapi lebih kompleks. Sebab pasangan suami istri merupakan dua individu yang memiliki banyak perbedaan, mulai dari perbedaan pandangan, latar belakang, kebiasaan yang berbeda, dan sebagainya. Meskipun pasangan suami istri memiliki perbedaan pandangan, namun hal itu merupakan karya Tuhan untuk mempersatukan keduanya demi keberlangsungan kehidupan di bumi. Bisa kita melihat di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-27, 28, pasal yang kedua ayat 18, 21 dan 22. Konflik adalah bagian alami dari kehidupan. Banyak orang yang beranggapan bahwa konflik adalah suatu kontroversi terbuka. Namun definisi konflik yang lebih besar ialah hilangnya kedamaian yang hanya bisa didapatkan sepenuhnya dari Allah. Ketika manusia saling berinteraksi, perbedaan pendapat atau tujuan bisa saja terjadi. Pada umumnya kita bisa mengatasi perbedaan-perbedaan kecil. Namun ketika konflik yang besar itu muncul atau timbul, banyak orang akan tidak tahu harus berbuat apa. Keluarga yang sedang menghadapi konflik hendaknya bisa mendapatkan pelayanan konseling secara khusus. Sehingga keluarga tersebut menemukan solusi yang tepat dan tahu harus berbuat apa dalam menyelesaikan konflik tersebut sehingga dapat memecahkan atau mendapat jalan keluar. Fakta yang terjadi masih banyak dijumpai pasangan suami istri ketika menyelesaikan konflik keluarga tidak diselesaikan dengan baik dan secara alkitabiah. Penyelesaian konflik keluarga tidak dilakukan dengan cara yang benar, yaitu sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga dampaknya kepada perpecahan keluarga atau disharmonisasi keluarga. Penyebab konflik keluarga yang terjadi sangat kompleks, mulai dari masalah mendidik dan mengurus anak, masalah ekonomi, perbedaan pendapat antara pasangan, sampai masalah perselingkuhan dan sebagainya. Dalam proses penyelesaian konflik keluarga, pasangan suami istri lebih mengedepankan kebenaran masing-masing atau menurut pendapat masing-masing tanpa melihat orang ketiga untuk mediasi konflik yang terjadi. Sehingga yang terjadi adalah masalah itu tidak terselesaikan dengan tuntas. Bahkan akibatnya jika konflik yang sama muncul kembali, maka bagaikan bom waktu yang meledak dengan keras. Penyelesaiannya tidak sampai ke akarnya sehingga hanya menimbun masalah atau membuat masalah-masalah baru yang akhirnya akan menjadi sebuah gunung persoalan atau masalah keluarga tanpa akhir. Dalam dampak yang lebih besar, jika konflik keluarga antara pasangan suami istri tidak terselesaikan, maka perceraian menjadi solusi terakhir. Keluarga yang sedang menghadapi konflik hendaknya bisa mendapatkan pelayanan konseling secara khusus sehingga keluarga tersebut mampu menemukan solusi yang tepat dalam menyelesaikan konflik. Pelayanan konseling Kristen, klien dibimbing, dibantu untuk dapat melihat aspek-aspek kehidupannya secara Kristen dan lebih luas dalam hubungan dan tanggung jawabnya kepada Tuhan. Konselor sebagai mediator bagi keluarga yang sedang dalam menyelesaikan konflik bisa memberi pendidikan,
pembinaan dan pengawasan terhadap keluarga. Hakikat pasangan suami istri, Allah yang menciptakan dan membentuk dua insani yang disebut laki-laki dan perempuan. Kejadian 1 ayat yang ke-27. Manusia pertama disebut Adam yang dipertemukan dengan Hawa oleh Tuhan agar menjadi pasangan suami istri dan diberi sistem yang kemudian disebut pernikahan. Keduanya diciptakan oleh Allah untuk saling melengkapi perbedaan di antara mereka dalam satu ikatan hubungan yang intim. Allah menghendaki adanya keintiman antara suami dan istri sehingga seluruh kebutuhan fisik dan emosional mereka dapat dipenuhi dalam hubungan itu. Hubungan tersebut terbungkus dalam sebuah pernikahan. Jika mereka tidak dipersatukan dalam pernikahan, maka seorang laki-laki akan disebut suami dan dari istrinya, dan seorang perempuan akan disebut istri dari suaminya. Keduanya menjadi sepasang suami istri yang terikat dalam pernikahan. Pembahasan yang berkaitan dengan pasangan suami istri tidak dapat dipisahkan dari awal permulaan Allah menciptakan manusia dan tujuannya. Dimulai dari Kejadian 1 ayat yang ke-26 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas segala. Jadi pelayanan pastoral adalah suatu jawaban terhadap kebutuhan setiap orang yang akan mendapatkan kehangatan, perhatian penuh, dukungan, dan pendampingan. Pelayanan pastoral adalah pelayanan gereja yang berdasarkan pada pelayanan Kristus. Salah satu bentuk pembinaan yang bersifat penggembalaan bagi pasangan suami istri dan anak dalam keluarga yang tentunya bertujuan untuk melengkapi setiap individu, memberikan cara untuk bagaimana mengatasi masalah tersebut dan mendapat solusi dari masalah itu. Pada hakikatnya pelayanan pastoral merupakan pelayanan gereja yang mencerminkan pemeliharaan Allah terhadap ciptaannya, khususnya terhadap manusia. Yang berikutnya pengertian keluarga. Pengertian keluarga. Keluarga secara umum dapat dipahami sebagai persekutuan dua orang atau lebih yang disatukan oleh ikatan cinta dalam perkawinan yang disahkan secara hukum, juga disatukan dalam ikatan darah. Pengertian keluarga, penyatuan antara suami dan istri diwujudkan dalam sebuah keluarga. Keluarga merupakan bagian dari masyarakat yang secara etimologis berasal dari bahasa Jawa kuno, kaula farga yang dibentuk dari dua kata Sanskerta, kahula yang berarti sanak dan warga yang berarti anggota. Jadi keluarga berarti anggota atau warga masyarakat yang masih bersanak. Umumnya keluarga dibedakan menjadi dua bagian, yaitu keluarga inti dan keluarga besar. Keluarga inti yaitu terdiri dari suami, istri, dan anak. Sedangkan keluarga besar yaitu yang merupakan keturunan dari satu leluhur. Secara umum pengertian keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Ketiganya merupakan bagian dalam keluarga, yaitu suami, istri, dan anak. Keluarga memenuhi sejumlah fungsi yang sangat penting. Pertama, dalam keluarga kebutuhan akan kasih sayang terpenuhi. Bagi suami dan istri, keluarga juga menyediakan sarana yang tepat untuk kebutuhan seksual yang memuaskan. Fungsi keluarga adalah melahirkan dan membesarkan anak. Keluarga juga berfungsi sebagai unit ekonomi yang efisien. Akhirnya, keluarga adalah arena yang kecil di mana ide-ide dan praktek-praktek keagamaan, filosofi, dan sosial diajarkan dan diuji.
Dari beberapa penjelasan di atas tentang keluarga, maka dapat disimpulkan bahwa keluarga merupakan dua insani, yaitu laki-laki dan perempuan yang dipersatukan oleh Tuhan dalam ikatan pernikahan. Dari dua insani tersebut terlahir yang disebut anak, sebagai hasil buah cinta kasih di antara keduanya, dan mereka menjadi satu kesatuan dalam keluarga. Keluarga merupakan suatu kekuatan di dalam kehidupan, di mana di antara satu dengan lainnya saling melengkapi dan menguatkan. Keluarga juga merupakan wadah atau sarana untuk saling memproses di antara satu dengan yang lain dalam kehidupan menuju kedewasaan yang matang. Keluarga merupakan satu kesatuan dari perbedaan, sebab diawali dari penyatuan dua individu, yaitu laki-laki dan perempuan, yang memiliki perbedaan dari segenap aspek kehidupan. Bahkan sering tidak menyadari akan perbedaan yang ada. Cenderungnya adalah saling berusaha untuk mengubah satu sama lain, namun menolak atau kurang bisa menerima perbedaan masing-masing. Sehingga dari perbedaan tersebut yang sering terjadi adalah konflik dalam keluarga. Muncul istilah yang disebut disharmonisasi keluarga disebabkan oleh tidak memahaminya perbedaan di dalam keluarga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata harmoni memiliki arti, yaitu keselarasan atau keserasian. Pentingnya peranan keluarga di dalam kehidupan, karena keluarga merupakan motor penggerak utama di dalam karir, pertumbuhan iman, dan segenap kehidupan. Oleh karenanya, menjaga keharmonisan keluarga sangatlah penting dan menjadi tugas dari setiap anggota keluarga. Dalam hidup berdampingan di antara dua individu yang memiliki perbedaan, tentunya akan terjadi yang disebut konflik. Hal tersebut juga bisa terjadi dan dialami oleh pasangan suami istri yang bersatu dalam keluarga. Konflik antara suami dan istri, seorang ayah dengan anak, seorang ibu dengan anak, atau di antara anak-anak. Berikutnya Pak Jo. Terima kasih.